Ya, jumpa lagi bersama Radar Jogja Channel di acara Bias dengan saya Ahmad Syarifuddin. Kali ini kita akan membahas soal K-pop dan ternyata K-pop ini nggak cuma hobi tapi juga ada pundi-pundi uang yang bisa muncul dari hobi soal mengidolakan K-pop ini gitu. Nah, kita sekarang sudah ada Agnes yang dia seorang K-popers juga, tapi dari senangnya dia mengidolakan artis-artis K-pop ini, dia ternyata bisa mendatangkan uang yang ternyata lumayan ya, tidak sedikit gitu. Nah, kita langsung saja. Halo Agnes. Hai, halo. Nah, Agnes ini mungkin bisa cerita dulu nih. Awalnya ya beli berarti cuma seneng aja gitu Iya. kan. Terus pikir buat dijual lagi tuh awalnya gimana? Sebenarnya baru-baru ini sih kalau mulai kayak jualannya itu kayak baru kemarin pas corona, pas di rumah itu, karena kan nggak dapat uang jajan. Terus kayak wah ini pada comeback. Terus habis itu aku juga nggak punya uang jajan, aku pengen beli tapi aku nggak punya uang gitu. Akhirnya aku mulai buka kayak sharing gitu, karena kan kadang-kadang ada yang dijual dari sananya itu full set. Jadi macam-macam isinya, ada photocard, ada postcard dan lain sebagainya gitu. Nah terus akhirnya aku ngide buat yaudah deh aku buka sharing. Jadi kadang kan jadi tuh suka ada yang pengen cuma satu item doang gitu. Jadi aku buka sharing, terus habis itu lumayan banyak yang ikut. Jadi aku nawar-nawarin ke teman-temanku yang satu grup fanbase gitu di WA gitu, terus mereka banyak yang pesan. Terus udah deh, itu untungnya lumayan banget gitu. Jadi kayak kepikiran yaudah deh aku mulai buka bisnis per K-popan, perintilan K-pop itu dari situ. Tapi untungnya emang lumayan gitu dan bisa balik modal buat beli lagi perintilan K-pop gitu. Sebenarnya dari perintilan K-pop itu bisa dapetin uang seberapa sih? Mungkin hitungannya kamu ngambil range berapa persen dari yang kamu beli terus kamu jual lagi tuh bisa sampai ngambil range berapa persen? Sebenarnya macam-macam tergantung itemnya. Tapi biasanya kalau misalnya sharingan gitu biasanya dapat untung itu sekitar 500 sampai kalau misalnya belinya 2 set atau 3 set itu bisa sampai 1 juta untungnya kayak gitu. Terus kalau ini ngomongin K-pop secara umum nih, sebenarnya yang menarik itu fans K-pop di Indonesia yang kayaknya didominasi oleh cewek gitu ya. Iya nggak sih? Kamu merasakan nggak? Jadi yang didominasi cewek mesti girl band juga didengerin, dilihat, terus boy band juga didengerin, dilihat. Tapi kalau fans cowok nih agak lebih sedikit dan yang didengerin biasanya girl band doang. Iya. Itu menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut aku sih itu balik lagi ke mungkin kayak ke stigma kali ya. Karena kalau misalnya dulu itu temanku juga ada nih yang dia K-popers. Jadi kayak tahun 2011-an itu temanku ada juga yang K-popers cowok, dia fanboy gitu. Dan ketika orang lain tahu dia fanboy, itu tuh kayak diolok-olok gitu loh sama orang lain, kayak ngapain sih kamu ngikutin K-pop, nggak jelas banget, kamu tuh kayak bencong tau gak sih. Dan itu tuh stigma itu yang mungkin melekat di kalangan fanboy ya gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang nggak terlalu seperti itu, cuman kalau dulu itu kelihatan banget gitu loh, kayak kamu suka Korea, kamu kayak bencong banget gitu. Padahal kan sebenarnya ya udah sih gitu, kita kan kesukaan orang kan gitu, ngapain dijudge juga. Kalau misalnya boy band sekarang itu menurutku konsepnya tuh mirip-mirip malah. Jadi kayak mereka tuh kayak pengen powerful, terus kayak seksi juga, terus yang kayak gitu. Jadi menurutku sekarang itu kalau misalnya boy band yang cute-cute gitu udah nggak terlalu hype banget gitu. Jadi ya sekarang konsepnya sama semua. Lebih cool dan seksi. Iya, cool, seksi, manly gitu loh, kayak gitu-gitu.
gitu. Tapi kalau misalnya yang cute siapa ya, gak tau sih, aku lihatnya jarang sih, cuman kadang-kadang mereka misalnya comeback, terus nanti salah satu lagunya aja yang misalnya ada cute-nya gitu. Sisanya nanti title track-nya dia seksi, terus kayak powerful gitu, konsepnya kayak gitu sih kalau boy band. Nah, ada nggak apa kamu pengalaman berfans yang nggak bisa terlupakan? Ini tahun kemarin bulan Maret gitu, aku baca di Twitter katanya Super Junior mau ke Indonesia dan mau ke Jogja. Terus aku langsung histeris lah, oh my god, Super Junior mau ke Jogja. Jadi aku tuh belum pernah sama sekali nonton konser Super Junior karena ada banyak kendala ini itu pokoknya aku ke bandara, jadi aku banyakan itu sama teman-temanku Elf Jogja gitu. Aku ke bandara, terus habis itu, ini jangan ditiru ya, jadi aku tuh sampai bolos kuliah buat ngikutin mereka, karena aku tuh pengen banget ketemu, bener-bener ngeliat langsung depan mataku gitu. Terus habis itu, aku tuh, singkat cerita, aku tuh nunggu lama banget di Borobudur. Terus pas udah datang nih, udah seneng kan, udah dapat video, dapat fancam. Terus habis itu udah aku sama temanku, udah, ayo pulang. Terus kita kan muter kan, itu kan keluar Borobudur kan muter tuh, yang ada tempat jualan oleh-oleh itu. Nah, terus aku di situ sama temanku beli minum. Habis itu tiba-tiba tinggi ada mobil. Ternyata itu mobil Super Junior, mobil kayak golf gitu loh, mobil golf gitu. Mereka turun. Terus mereka bener-bener depan mata aku gitu, terus kayak gila, itu langsung histeris banget karena tuh di depan mata persis, dan mereka tuh sampai kayak dadah-dadah gitu. Itu sih yang paling nggak terlupakan tuh, itu pengalamannya tuh, karena emang bener-bener udah ngefans dari berapa tuh? Dari SD hampir 9 tahun yang lalu gitu loh, baru bisa ketemu tuh kemarin tahun 2019 kemarin gitu sih.